Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurista Windrianasari, peserta Latsar Angkatan 34 Kelompok 1. Kali ini saya akan memaparkan tentang Journal Learning terkait manajemen ASN dan Smart ASN. Berikut paparannya. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terdapat 3 pokok bahasan dalam manajemen ASN, yaitu yang pertama, kedudukan, peran ASN, hak dan kewajiban, kode etik dan kode perilaku ASN. Yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Yang pertama, kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik dan kode perilaku ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN terbagi menjadi 2, yakni PNS dan P3K. Peran ASN terdiri dari 3 peran. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, konsep merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manfaat sistem merit bagi organisasi: yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegrasi untuk mencapai visi dan misinya. Sedangkan manfaat sistem merit bagi pegawai, yakni menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, serta memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Mekanisme pengelolaan ASN terdiri dari beberapa proses. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. Yang kedua, pengadaan ASN. Yang ketiga, kenaikan pangkat dan jabatan. Keempat, pengembangan karir atau pola karir. Yang kelima, promosi. Keenam, mutasi. Ketujuh, penilaian kinerja. Selanjutnya, pengajian dan tunjangan. 9, penghargaan. 10, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 11, disiplin, dan yang terakhir, perlindungan. Ada 3 pokok bahasan untuk mencapai Smart ASN, yaitu yang pertama, literasi digital, yang kedua, pilar literasi digital, dan yang ketiga, implementasi literasi digital dan implikasinya. Menurut UNESCO, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan atau kewirausahaan. Hal ini mencakup kompetensi yang secara beragam disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Literasi digital memiliki 4 pilar wajib yang terdiri dari etika bermedia digital, keamanan bermedia digital, budaya bermedia digital, dan kecakapan dalam bermedia digital. Etika bermedia digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Keamanan bermedia digital adalah kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan budaya bermedia digital adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam bermedia digital. Dan yang terakhir, kecakapan dalam bermedia adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi
Implementasi literasi digital berdasarkan pada 4 pilar literasi digital, pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dengan kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku, dapat kita gunakan untuk berinteraksi dan bertransaksi secara elektronik di ruang digital, sehingga kita terbebas dari informasi hoax, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, konten negatif lainnya, dan penipuan digital.